gitu. Terus apalagi jadi grogi gue, direbut kayak pertandingan aja sebelum akhirnya di Assalamualaikum, hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya Sulfani Love Traveling. Kali ini kita mau bahas 16 hal yang bisa kita lakukan selama kita berlibur di Kuala Lumpur. Sebenarnya bahasan ini pernah kita bicarakan di live, cuman mungkin karena kalau di live kan banyak ngalor ngidulnya gitu kan, jadi nggak fokus gitu pembahasannya. Jadi karena itu saya buat video lagi khusus, video panjang gitu untuk membahas tentang ini. Lanjut, 16 atau 16 things to do in Kuala Lumpur, Malaysia. Yang pertama adalah kita harus mengunjungi Petronas atau Twin Tower, karena itu benar-benar ikoniknya Kuala Lumpur kan. Jadi wajib banget kita ke sana. Kayaknya nggak afdol rasanya kalau misalnya kita ke Kuala Lumpur tapi nggak foto-foto di Twin Tower atau Petronas Tower itu. Nah, Petronas Tower itu mungkin buat teman-teman yang belum tahu, pernah jadi gedung tertinggi di dunia dari tahun 98 sampai tahun 2004. Jadi selama 6 tahun tuh pernah jadi gedung tertinggi di dunia sebelum akhirnya direbut kayak pertandingan aja. Sebelum akhirnya direbut oleh Burj Khalifa. Di Twin Tower ini bagusnya tuh datangnya malam, biar foto yang kita ambil tuh lebih bagus, karena begitu nyala lampunya itu akan terlihat lebih bagus, lebih indah dilihatnya gitu. Kalau misalnya pakai kamera kita kurang bagus, nggak bisa kena foto semua gedung Twin Towernya. Di situ banyak abang-abang yang menjual jasa foto gitu. Jadi mereka entah pakai alat apa, jadi kalau foto tuh akan terlihat semua menara kembarnya dari ujung atas sampai ujung bawah. Oh ya, di Twin Tower itu di sekitarannya itu ada, di dekatnya itu ada mall namanya Surya KLCC. Jadi kalau misalnya kita lapar mau makan di mall, bisa kita mengunjungi Surya KLCC itu. Terus di situ juga di belakangnya kita bisa lihat namanya Lake Symphony. Jadi ada air mancur yang warna-warni yang bisa bergerak sesuai dengan alunan musik. Itu harus wajib dikunjungi. Rugi kalau misalnya kita nggak ke sana. Di sana juga ada dek observasi di menaranya itu, sama di jembatan layangnya yang bisa kita pakai untuk melihat Kuala Lumpur dari sudut 360 derajat. Cuman biayanya agak mahal nih, 98 ringgit Malaysia atau sekitar 300 sampai 400 ribu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, wajib kita kunjungi Bukit Bintang. Nah, Bukit Bintang ini tempat yang paling banyak dikunjungi oleh turis. Rame banget. Pas kita lagi jalan di bawah itu kita akan dilewati oleh monorail. Jadi kalau misalnya kita ambil gambar tuh bagus banget. Terus banyak hotel-hotel mewah, high end gitu, kelas-kelas atas. Tapi juga ada hotel-hotel murah yang bisa kita sesuaikan dengan budget kita. Terus ada mall-mall juga yang sangat besar, yang ada air mancurnya. Terus banyak restoran-restoran kayak restoran Turki, restoran Arab, restoran Thailand. Banyak banget jenis restoran-restorannya. Jadi kita bisa pilih sesuai selera kita gitu. Terus apalagi jadi grogi gue. Oh iya, ada happening nightlife. Kalau misalnya teman-teman yang mungkin suka ke pub atau ke bar, nah banyak pilihannya di sana. Terus di sana juga simpang jalannya itu kayak Times Square-nya di New York gitu, atau di Jepang tuh apa ya namanya, Shibuya atau apa ya, saya lupa. Pokoknya itulah. Jadi
Bukit Bintang ini disebut juga sebagai Times Square-nya Kuala Lumpur gitu guys. Terus banyak street food juga di sekitar situ. Itu ada yang namanya Alor Street. Nah itu juga salah satu tempat yang wajib kita kunjungi kalau kita ke Kuala Lumpur. Alor Street itu tempat yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh turis. Banyak sekali street food dari berbagai negara. Ada juga restoran-restoran kombinasi antara misalnya makanan Melayu sama Chinese food atau makanan Melayu dengan Thai food gitu. Jadi banyak pilihan-pilihannya. Terus banyak juga yang jual minuman-minuman atau jus buah, ada yang yang menjual barbecue. Banyak pilihannya. Cuman hati-hati karena banyak juga makanan non halalnya. Jadi kita harus benar-benar tanya. Tapi biasanya sih kalau misalnya tahu kita pakai jilbab, mereka kasih tahu kalau misalnya kita udah masuk restoran terus kita nggak tahu itu makanan non halal, mereka kan kasih tahu oh ini non halal gitu. Jadi insya Allah nggak usah khawatir kalau untuk masalah itu. Untuk teman-teman mungkin yang pertama kali ke Kuala Lumpur, baiknya tuh pilih penginapannya di sekitaran Bukit Bintang karena dekat kemana-mana, dekat sama monorail juga, dekat sama stasiun Kudu kalau misalnya kita mau ke Genting Highland juga. Jadi akses kemana-mananya gampang. Terus tempat-tempat makan di sekitaran situ juga banyak. Cuman mungkin di sana kan kayaknya selalu rame, semakin lama semakin rame. Jadi pilih hotel tuh yang kamarnya tuh kedap suara. Jadi jangan sampai kita terganggu karena suasana yang rame di luar. Lanjut yang ketiga yang harus kita lakukan selama kita di Kuala Lumpur adalah naik monorail. Mungkin kayak misalnya saya tinggal di kota kecil, itu tuh hal yang baru, kecuali mungkin teman-teman yang tinggal di Jakarta ya naik MRT, naik monorail mungkin itu hal yang biasa ya. Tapi kalau untuk kita yang dari kota kecil tuh kayak wajib deh coba naik monorail. Dia walaupun lambat dan bikin capek ya, karena kita harus naik turun tangga untuk ganti atau transit stasiunnya gitu kan. Nah, tapi dia tuh sangat murah, sekitar 1-4 ringgit. Terus kita juga bisa menghindari kemacetan. Terus kita juga bisa berinteraksi sama orang-orang lokal gitu. Jadi kita bisa bertemu sama penduduk lokalnya tuh di MRT, monorail, LRT gitu. Jadi menurut saya sangat bagus selama kita tidak membawa bawaan atau barang yang berat-berat, karena naik turun tangganya itu sih yang agak capek juga. Dan selama perjalanan naik MRT, monorail, LRT gitu harus pakai sepatu yang nyaman biar nggak lecet nanti kita selama di perjalanan. Lanjut yang kelima, kita harus datang ke Chinatown, namanya itu Petaling Street, Jalan Petaling. Nah di situ banyak jual Chinese food. Terus banyak juga jual baju, tas-tas murah. Bisa juga beli oleh-oleh di sana. Cuman ternyata pas saya bandingkan harganya lebih mahal dibanding kita beli di Maidin. Jadi kalau misalnya mau beli oleh-oleh, beli aja di Maidin, nggak usah beli di Petaling Street. Walaupun mungkin bedanya dikit kalau misalnya kita belinya satu item, tapi kalau misalnya kita beli banyak kan lumayan juga tuh bedanya kan. Jadi mendingan kalau misalnya beli oleh-oleh, beli aja di Maidin. Terus di sana karena banyak jual Chinese food, jadi banyak juga yang non halalnya, jadi harus hati-hati. Lanjut, yang keenam yang harus kita kunjungi ada yang namanya Batu Caves. Batu Caves atau Gua Batu. Di situ ada patung Hindu yang tinggi besar banget dan ada tangga pelangi yang bisa kita naiki untuk menuju ke Gua Batunya itu. Cuma saya belum pernah ke sana sih, kalau siang pernah, malam udah tutup, jadi kita hanya foto-foto di luar. Lanjut yang ketujuh adalah Menara KL. Nah, Menara KL ini ada dek observasinya juga untuk melihat Kuala Lumpur dari sudut 360 derajat. Dia ini gedung tertinggi ke-7 di dunia, kalau tidak salah. Koreksi saya kalau saya salah, boleh koreksi saya di kolom komentar ya. Nah, ini Menara KL ini gedung tertinggi ke-7 dan lebih tua dari Menara Kembar Petronas.
Tapi kita bisa melihat Kuala Lumpur dari sudut 360 derajat dari dek observasi yang ada di Menara KL ini. Yang ke-8 itu adalah namanya Saloma Bridge. Saloma Bridge itu jembatan penghubung antara Kampung Baru dengan kawasan pencakar langit yang ada di Kuala Lumpur. Nah, dia ini warnanya tuh atau coraknya tuh bisa berubah-berubah sesuai dengan hari apa saat itu kita lagi memperingati hari apa. Misalnya kita lagi memperingati hari kemerdekaan Malaysia ya, nanti Saloma Bridge-nya berubah jadi bendera Malaysia. Nanti kalau misalnya memperingati hari apa lagi berubah lagi. Cuman waktu itu yang saya sempat lihat itu waktu dia coraknya bendera Malaysia. Nanti saya tunjukin videonya ya. Bagus ya. Itu jadi gambar warna bendera Malaysia ya. Iya, kayak LCC. Lampunya tuh boleh tukar-tukar tuh. Ya? Boleh bertukar tuh lampunya. Bukan bendera saja tau, ada macam-macam. Oh iya. Ini mungkin sebab dia masuk bulan Ogos. Iya. Kan hari kemerdekaan. Oh, jadi makanya dipasang. Yang ke-9, Genting Highlands. Jangan lupa ke Genting Highlands. Genting Highlands itu berada di ketinggian 1.800 meter atau 5.600 kaki. Jadi tinggi. Karena tinggi, jadinya cuacanya sejuk, dingin banget. Jadi jangan lupa kalau ke sana bawa jaket. Itu kalau misalnya mau ke Genting Highlands dari Kuala Lumpur biasanya naik bus selama 2 jam. Biasanya naiknya di Pudu Station. Di Pudu Terminal Pudu, bukan station ya, terminal Pudu, selama 2 jam. Terus setelah nyampe nanti kita naik kereta gantung untuk ke atasnya. Nah, di atasnya itu ada kawasan banyak, ada mall, terus ada taman hiburan, bahkan ada tempat perjudian. Yang ke-10 yang bisa kita kunjungi ada yang namanya Botanical Garden dan Bird Park. Jadi di sana itu bagusnya dikunjungi pagi sampai sore. Bukanya dari jam 9 sampai jam 6 sore. Gratis di weekdays. Kalau di pas weekend itu bayarnya Rp1 aja, nggak sampai Rp5.000. Ada taman anggrek, ada danau, banyak taman-taman yang lainnya, dan bagus banget untuk kita bersantai dengan keluarga atau teman-teman di sana. Terus kita juga bisa mengunjungi taman burung atau bird park, cuman agak mahal nih bayarnya, sekitar Rp85 Malaysia atau sekitar 270 sampai 300 ringgit ya, 300.000 rupiah. Agak mahal sih. Cuma di sana banyak banget jenis burung-burung yang bisa kita lihat, kayak burung cendrawasih, burung merak, burung nuri, dan lain-lainnya. Terus yang ke-11 yang wajib kita kunjungi adalah Brickfields atau Little India. Di sana itu kawasan mirip banget sama India, tapi ada perpaduan juga dengan Kuala Lumpur. Karena seperti yang kita tahu, Kuala Lumpur itu kan terdiri dari 3 etnis Melayu, etnis India, dan etnis Cina atau China. 30% ternyata penduduk Malaysia itu terdiri dari 2 etnis ini. Jadi jangan kaget kalau misalnya pas kita ke sana akan banyak kita lihat orang India dan orang China. Gitu guys ya. Yang ke-12, jangan lupa kita naik City Tour Bus. Ada yang namanya Hop On Hop Off Bus, yang bisa kita beli tiketnya untuk kita pakai sehari atau 2 hari. Cuman saya lupa harganya berapa. Nanti coba kita tulis di sebelah sini ya berapa harga tiketnya. Kayaknya bisa kita beli di Klook, bisa juga kita beli di Traveloka. Naik City Tour Bus ini bagus banget sih kita untuk berkeliling Kuala Lumpur, dan kalau misalnya ada tempat yang menurut kita menarik dan mau kita kunjungi lebih lama, kita bisa turun di situ. Ntar kita bisa naik lagi bus Hop On Hop Off Bus itu begitu dia lewat lagi. Yang ke-13 itu Dataran Merdeka. Dataran Merdeka itu namanya Independent Park atau Taman Kemerdekaan. Di sana banyak masjid-masjid bagus, terus ada
ada tulisan I love KL juga ada di situ, kita bisa foto-foto. Di sana ada namanya Masjid Sultan Abdul Samad, bagus banget. Dan dari Dataran Merdeka juga kita bisa ke Chinatown atau ke Central Market dengan jalan kaki saja. Chinatown tadi seperti di Petaling Street. Nah, Central Market itu kayak pasar murah tapi jual barang-barang yang berkualitas bagus. Kita misalnya mau beli karpet permadani atau souvenir atau gantungan kunci dan lain-lain tuh bisa dapat atau beli dengan harga yang sangat murah di sana. Murah banget. Yang ke-14 ada yang namanya Sunway Lagoon Water Park. Ini bagus kalau misalnya kita datang sama keluarga dan anak-anak. Terus di sana juga menawarkan perawatan wajah atau mungkin pijat-pijat, cream bath sambil dipijat-pijat kepalanya seperti di India itu loh yang dipukul-pukul kepalanya. Nah, bisa kita coba di sana daripada kita jauh-jauh ke India. Kalau misalnya mau coba itu boleh datang ke Kuala Lumpur. Yang ke-15, cobain KLIA Express, guys. KLIA Express ini kereta cepat yang mengantarkan kita dari bandara KLIA ke KL Sentral. Tiketnya ke KL Sentral tuh dapatnya Rp55, sekitar 160 ribu lah. Terus cari platform A, terus turun ke bawah. Nah, dia ini kereta ini harganya atau harga tiketnya Rp55. Terus lebih cepat dari taksi tapi lebih murah gitu. Jadi hanya sekitar 30 menit kalau nggak salah dari KLIA ke KL Sentral. Padahal kalau misalnya pakai bis kan 1 jam, pakai taksi juga sekitar 1 jaman. Pakai taksi sekitar 60 atau 70 ringgit ya. Nah, kalau pakai ini kan lebih murah, hanya 55 ringgit. Nyaman lagi, nggak ada macet-macet lagi. Jadi yang ke-16, jangan lupa mengunjungi masjid-masjidnya, karena di Kuala Lumpur banyak banget masjid bagus, seperti Masjid Putrajaya warnanya pink, terus National Mosque atau Masjid Nasional atau Masjid Negara namanya, yang warnanya biru. Jadi sempatkanlah waktu mengunjungi masjid-masjid indah itu dan kita abadikan dalam bentuk foto atau video biar bisa kita kenang untuk kedepannya gitu. Itu aja mungkin 16 hal yang bisa kita lakukan selama kita berada di Kuala Lumpur atau sedang berlibur ke Kuala Lumpur. Jika ada yang mau ditanyakan boleh tulis di komen. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like, share, dan di subscribe ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.